Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal parahnya penipuan yang terjadi di grup oli besar ya. Jadi orang itu banyak yang nggak tahu ya bahwa ilmu-ilmu yang beredar di grup oli besar itu ada yang betul-betul menyimpang dari pengetahuan dunia oli pada umumnya ya. Memang sih nggak semua itu karena nipu, ada juga yang karena memang orangnya salah dalam ambil informasi. Karena ya sayangnya orang Indonesia itu males untuk cari informasi dari sumber aslinya, untuk cari informasi dari misal bahasa Inggrisnya, apalagi yang bahasa lain lagi. Nah, karena males nyari info dari bahasa Inggris, akhirnya orang ambil info dari yang bahasa Indonesia. Yang dari bahasa Indonesia ini sumbernya juga dari bahasa Indonesia juga. Dari yang pertama menerjemahkan sampai yang kemudian menyadur, terjadi perubahan arti yang kemudian sampai di level, sampai di grup oli jadi berubah pengertiannya. Yang penulis jelas-jelas temukan soal ini itu ya di penjelasan soal HTHS. Kalau di aslinya sana, di bahasa Inggrisnya, di websitenya pabrikan oli, websitenya apa jenenge, technical advisornya oli, ada yang dari laboratorium oli, ada yang dari pabrik bahan oli, ada yang dari pabrik bahan aditif oli, sampai ke akademisnya juga. Yang namanya HTHS itu sederhana. HTHS itu merupakan angka viscosity juga, angka kekentalan. Jadi bukan sesuatu yang berbeda dari kekentalan. Jadi anehnya ya di grup oli itu jarang sekali kenal kinematic viscosity. Yang dikenal itu adalah SAE grade. Nah, dari kinematic viscosity itu sebenarnya kita sudah bisa tahu kekentalan oli. Nah, kinematic viscosity ada dua. Yang satu di suhu 40 derajat Celcius, yang satunya lagi di suhu 100 derajat Celcius. Nah, HTHS itu merupakan sesuatu yang sederhana. Itu merupakan kekentalan yang diukur pada suhu tinggi, lebih tinggi, yaitu di suhu 150 derajat Celcius. Dan selain itu juga ada shear-nya juga. Jadi berbeda dari pengukuran kekentalan sebelumnya, di HTHS ada variabel shear juga. Jadi nggak cuma suhu saja yang dirubah, ada shear-nya juga. Tapi secara prinsipnya itu merupakan juga kekentalan, viskositas. Angka HTHS adalah angka kekentalan juga.
Cuma kondisinya ada dua, nggak cuma hanya suhu saja, tapi juga ada SEER. Nah, di dunia pelumasan, HTHS itu diperlakukan seperti halnya kekentalan, dimana untuk kendaraan tipe diesel misalnya ya, minimal HTHS nya adalah 3,5, nggak boleh pakai lebih encer. Nah, kalau kita lihat penjelasan grup oli, maaf ya penulis sudah lupa yang di grup oli kayak gimana, tapi kalau kita lihat ke grup oli, HTHS itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda, sehingga disebut HTHS itu bukan kekentalan. HTHS itu jadi merupakan angka kekuatan apa gitulah ya, angka yang magic gitu. Nah, menurut penulis, perubahan arti HTHS ini terjadi karena ya ada salahnya translasi dari Inggris ke Indonesia, terus ada juga kesalahan copy paste-nya. Orangnya sok tahu ketika membaca penjelasannya terus memberi pengertian sendiri ya. Yang menerjemahkan juga kata-katanya kurang begitu detail, kurang gamblang, kurang menyeluruh, sehingga yang membaca itu salah paham, dan ya sehingga pada akhirnya jadi salah, dan salah itu diteruskan ke orang lain juga. Yang berikutnya adalah 100% bohong ya. Yang 100% bohong ini ya soal bahan oli. Jadi kalau di grup oli itu dikenal bahwa oli itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu mineral, semi sintetik, dan full sintetik. Disebutkan bahwa full sintetik itu kemampuannya jauh lebih hebat. Pemakaian secara kilometer kalau di mobil kalau nggak salah bisa sampai 10.000 kilometer. Sementara itu semi sintetik cuma 5.000 kilometer, oli mineral 2.500 kalau nggak salah. Kira-kira perbandingannya seperti itu. Nah, mereka ini jahat ya. Mereka ini berani bohong demi untuk menjual produk mereka yang kebetulan full sintetik tulisannya. Jahat karena ya ternyata sekarang ini namanya full sintetik itu bahannya sudah bukan sintetik dalam pengertian masa lalu ya. Sintetik pengertian sekarang itu sudah bukan pengertian grup 4, grup 5, sudah bukan seperti itu lagi. Hal ini bisa kita lihat jelas dari penjelasannya Ravenol ya di lapak resminya. Di lapak resmi Ravenol kita bisa lihat ada penggolongan grup oli ya. Dan bisa dilihat juga di situ bahwa yang namanya full sintetik itu tidak hanya PAU dan ester saja secara umum, tapi juga grup 2 dan grup 3. Nah, kalau yang nggak ngerti grup 1, grup 2, grup 3, itu semuanya adalah oli mineral. Grup 1 itu adalah oli teknologi tahun 50-an. Sebelumnya 50-an. Grup 2 tahun 50-an, 55 itu kalau nggak salah. Terus grup 3 tahun 90-an. Jadi ada grup 1, 2, 3. Grup 3 itu tahun 80-an apa? Ambo wis lupa. Tapi yang jelas penggrupannya itu ya.
golongannya seperti itu. Nah, oli dengan teknologi yang paling baru itu lebih murni, sama-sama mineral, tapi yang grup 1 misalnya mengandung lebih banyak aromatik dan naphtheniknya, juga ada kandungan sulfur dan macam-macam ya, kotorannya gitu ya. Terus yang grup 2 kandungannya lebih murni, jadi kandungan aromatiknya sudah sangat sedikit sekali, tinggal naphtheniknya yang cukup banyak. Terus akhirnya grup 3 yang parafiniknya lebih banyak, bahkan yang versi plus parafinik bisa 95% lebih. Nah, tentu hilangnya aromatik naphtenik ini ada efek samping juga ya, tapi biasanya dari pabrikan oli ngejarnya yang lebih murni dari aromatik ya, karena aromatik ini sering menyebabkan oli lebih mudah teroksidasi. Walau belakangan jadi muncul lagi AN ya, alkalik naphthenik atau PO itu ya, yang sebenarnya mengembalikan kandungan aromatiknya dan naphtheniknya. Di luar topik. Yang jelas oli grup 1, 2, dan 3 itu adalah termasuk mineral. Secara kemampuan dibandingkan dengan oli full sintetik ada kelemahannya. Kelemahan terutama ada di shear stability, daya tahan terhadap gesekan. Selain itu untuk grup 2 juga kalah jauh dari grup 4 PAU ini. Kalau mau oli yang paling awet, emang itu harus grup 4. Grup 3, grup 2 itu masih termasuk kalah walau sudah mendekati. Nah, di grup oli, orang kalau ngomong full sintetik pasti menjelek-jelekkan mineral. Dia ngomong ya oli mineral itu gini itu ya. Padahal sebenarnya produk yang mereka jual itu juga mineral juga. Jadi sama-sama mineral ya, tapi mereka berbohong dengan mengatakan bahwa produk kami ini full sintetik. Padahal full sintetik yang dimaksud sudah bukan full sintetik masa lalu lagi, sudah bukan yang ada PAO nya lagi, sudah bukan yang ada esternya lagi. Bahkan ya taraf penipuannya pun sudah termasuk ekstrim ya. Penulis sudah kasih contoh, ada orang yang namanya Adi, ADHIE ya, Adi, yang merupakan salesnya Raveno. Yang merupakan salesnya Liqui Moly ya. Dan produk-produknya juga produk-produk Liqui Moly. Dia bahkan berani bohong soal bahan oli. Padahal oli yang jelas-jelas di website resmi, di bungkusnya disebut sebagai oli mineral kualitas tinggi, sama dia disebut sebagai oli bahan PAO, bahan ester. Sampai sebegitunya dia berani bohong itu. Wes terang-terangan lah ya. Dan di grup oli ya, walau orang lain ada yang tahu, nggak mengoreksi, padahal tahu dia bohong, tapi dia nggak dikoreksi oleh member yang lain, jadi diamini, dibolehkan untuk bohong. Bro Adi ini juga pernah sebelumnya melakukan klaim-klaim ya, bahwa minyak goreng itu cepat hitam, cepat rusak gitu ya. Ini adalah hasil uji oli dari pemakaian 5.000 km oli campur minyak goreng di Toyota Innova. Dan ternyata bukan ya. Ternyata dia bohong. Karena ternyata
Yang dia lakukan itu ngambil hasil uji oli orang, yang uji minyak goreng yang sudah dipanggang selama 1 bulan, tiap harinya 5 menit atau lebih. Minyak goreng hasil gorengan dikirim ke lembaga uji oli. Dan sama Adi ini diklaim sebagai hasil dari drain di Toyota Innova. Orangnya nggak mungkin salah karena dia kelihatan posting di postingannya yang aslinya itu. Jadi dia komentar di tempat grup Toyota Innova community atau apalah ya. Dia kelihatan komen di situ. Jadi dia sudah tahu persis bahwa itu adalah hasil dari wajan. Tapi ke orang-orang lain, dia ngomongnya itu adalah dari Toyota Innova. Yang lebih parah lagi ya, dia itu memberikan link ini loh, buktinya terus dia kasih link. Ada link tersebut ya, seluruh member dari grup oli LDIC kalau nggak salah itu nggak ada yang protes. Setahu penulis kayak gitu, semuanya oh iya memang minyak goreng itu gini gitu ya. Padahal dari sumber aslinya bukan merupakan pemakaian dari mobil, tapi dari panggang oli. Jadi level berbohongnya sudah wes kayak kasus Rangka Esaf. Berani bohong bertolak belakang 180 derajat. Betul-betul kebalikan, tapi berani bohong seperti itu. Jadi sudah benar-benar jahat lah. Nah itu juga sering juga dipakai untuk menghina orang-orang yang pakai oli murah gitu ya. Oli murah, apalagi ini mineral, lah belum berapa lama rusak mesin. Padahal ya sayangnya oli-oli yang mahal itu belum tentu bahan olinya lebih bagus. Penulis ngomong bahan oli loh ya, bahan dasar oli, bukan campuran aditif, bukan anti ausnya, bukan anti wearnya, bukan deterjennya, tapi bahan dasar olinya ya. Karena kemampuan oli itu harusnya bergantung pada bahan dasar olinya. Fungsi aditif itu hanya menambahkan kalau ada yang kurang pada bahan olinya. Kalau bahan olinya jelek, ya hasil akhirnya itu jelek. Zaman dulu oli full sintetik itu dipuja-puja, disanjung-sanjung. Itu kenapa? Karena bahan dasarnya itu bagus. Bahan dasarnya PAO. Formulanya sempurna. PAO campur ester, campur ZDDP yang banyak. Wes, mesin awet. Tapi sekarang apa yang terjadi? Oli full sintetik tapi nggak ada PAO-nya, nggak ada esternya, nggak ada bagus-bagusnya. Terus diomongi ini bukan mineral, ini full sintetik. Padahal secara kemampuan bisa jadi di bawahnya oli mineral. Kalau kita lihat hasil didikan dari grup oli ya, sering yang ngomong menghina-hina ya. Terutama contohnya, oh minyak goreng nggak ada kekentalannya, oh minyak goreng nggak punya viscosity index, oh minyak goreng nggak punya film strength. Bayangkan, ada namanya minyak, dibilang nggak punya kekentalan. Padahal kekentalan itu sebuah sifat yang ada pada semua jenis cairan.
Orang itu bisa ngomong, oh sirup ini kental, oh sirup ini encer. Kenapa? Karena itu cairan. Orang bisa ngomong, oh oli ini encer, oli ini kental. Tahu dari mana? Ya dilihat bisa, dirasakan bisa, dituang bisa, diuji juga bisa. Karena itu minyak. Hal yang sama juga bisa diterapkan pada minyak goreng. Orang bisa lihat sendiri, ini minyak goreng kalau dibandingkan dengan oli mesin termasuk encer apa kental? Kan bisa toh. Nah, karena bisa membedakan itu, ya pastilah namanya minyak goreng itu punya kekentalan. Nah, namanya cairan, kok aneh dibilang nggak punya kekentalan? Sampai seperti itu ya levelnya pembodohan yang terjadi di grup oli itu ya. Yang penulis tahu LDIC, tapi ya ada juga yang di Bekakas, ada juga yang di grup otomotif yang lain ya. Sampai bisa dikatakan minyak goreng nggak punya kekentalan. Separah itu hasil didikannya dari grup oli. Bolehlah ngomong, oh minyak goreng mudah teroksidasi gitu ya, boleh itu. Ada sumbernya, ada ilmiah yang ngomong gitu. Tapi kalau sudah ngomong nggak punya kekentalan, nah ini sumbernya dari mana? Logikanya dari mana? Banyak orang yang di situ ngomong sekolahnya kurang tinggi, nyari ilmunya kurang tinggi. Kalau ngomong ngawur nggak ada referensinya. Padahal sebenarnya itu justru harusnya diomongkan ke mereka-mereka itu. Namanya minyak goreng. Ada minyak sawit, minyak kelapa, minyak canola, zaitun, jagung. Namanya minyak pasti punya kekentalan. Dan setiap minyak punya karakteristik pada saat dingin dan panas. Karakteristik ini kemudian menghasilkan yang namanya SAE grade. Ada kemudian yang namanya viscosity index. Jadi semua minyak itu pasti punya kekentalan. Karena bisa tahu kita itu encer apa kental. Levelnya di mana kita bisa nilai. Bisa kita kuantifikasi. Terus dari kekentalan itu ada sifat pada saat dingin dan panas. Pada saat dingin kekentalannya berapa, pada saat panas kekentalannya berapa. Dari situ kita bisa tahu SAE grade. Dari situ kita bisa tahu viscosity index. Jadi kalau ada orang yang ngomong minyak goreng nggak punya kekentalan, minyak goreng nggak punya SAE grade, minyak goreng nggak punya viscosity index, itu jelas hasil didikan yang salah dari sebuah grup oli. Dan sayangnya banyak sekali orang-orang yang ada di Facebook dimanapun itu yang terlanjur percaya sama ilmu-ilmu bohong, ilmu-ilmu ngawur yang ada di grup oli. Mau nggak banyak gimana, anggotanya ratusan ribu orang percaya dengan kebohongan seperti itu. Juga yang di Pekakas, yang LDIC, ratusan ribu kan membernya. Sebanyak itu orang-orang yang sudah dibohongi oleh grup-grup oli. Nah, semoga lah makin banyak orang yang sadar bahwa ya sebenarnya oli mesin itu seperti ini loh, sederhana. Ojo digawe ribet rumitnya. Yang penting tahu informasi yang benar gimana.
Minyak goreng itu juga bukan sesuatu yang misterius. Yang meneliti minyak goreng sebagai oli mesin juga bukan orang ngawur, orang gila atau apa. Bahkan sudah banyak ya penelitian meneliti minyak goreng sebagai pelumas. Minyak goreng macam-macam ya, nggak cuma kelapa sawit saja. Dari minyak zaitun ada, minyak canola ada, banyak. Jangan lupa juga bahwa dulu minyak oli itu dibuat dari minyak nabati juga. Jangan berpikir mendadak, wah orang baru kepikiran sekarang loh. Ya enggak. Tahun 1800 itu yang dijadikan pelumas mesin industri di Inggris itu minyak sawit, Mas. Jadi jangan dianggap aneh kalau minyak sawit terus kemudian ada yang nyoba pakai pelumas, karena dulu sudah pernah. Nah, yang aneh itu adalah ketika orang nggak tahu bahwa dulu minyak goreng itu pernah jadi pelumas. Kok bisa nggak tahu? Padahal katanya ahlinya oli. Nah, itu bisa jadi karena nutup-nutupi, bisa jadi karena nyoba membohongi orang untuk jual produknya mereka. Ya, penulis pernah tahu juga ada seorang pakar yang memilih keluar dari grup oli karena ya banyak hal yang seperti itu ya. Pengen ngasih informasi tapi kok banyak ngawurnya yang lain. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.